Cek, Ibu yang cek. dikasihi oleh Yesus Kristus, sesuai dengan kalender Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bekasi, setiap minggu kelima kita akan adakan ibadah bersama mulai 1 sampai mulai 12 di gedung gereja. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat dalam rangka masa raya Paskah. Yang pertama, Kamis Putih tanggal 6 April 2023 akan diadakan ibadah pada pukul 19 yang akan dipandu dipimpin oleh Gembala Sidang. Yang kedua yaitu Jumat Agung pada tanggal 7 April 2023 akan diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama pada pukul 8 pagi, ibadah kedua pada pukul 11 siang, dan ibadah ketiga pada pukul 3 sore. Lalu kita masuk ke Sabtu Sunyi 8 April 2023 pada pukul 16.00 yang dipandu oleh Gembala Sidang. Lalu pada tanggal 9 April kita akan ibadah Paskah 3 kali ibadah, yaitu pada pukul 5 pagi, pada pukul 9 dan pada pukul 17. Demikian untuk warta jemaat dalam rangka masa raya Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ibadah kita akan dipimpin oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Duta yang sudah hadir, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ibadah, saatnya kita saat teduh sejenak agar ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Alangkah baik dan indahnya kasih Tuhan. Kasih yang telah menyelamatkan kita, kasih yang menyadarkan kita betapa pentingnya hidup dalam anugerah. Tangannya penuh kuasa menjamah dan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Menjaga saat badai menerpa, menopang saat persoalan datang menghadang. Dengan hati penuh syukur, marilah datang kepada Allah yang perkasa. Bernyanyi mengagungkan kasih-Nya yang besar. Yang Maha Kudus, hingga selamanya. Kita sambut pujian dari NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lalu paling mulia, hidup kasih yang penuh.
kasih Tuhan, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa ada memelihara, menjaga, dan melindungi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam segala aktivitas kami pada sepanjang hari ini. Dan malam ini Tuhan, kembali Engkau mengumpulkan kami untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Saat ini Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, ujian kami ya Tuhan, kiranya berkenan kepada-Mu. Berkati Tuhan semua fasilitas sarana yang kami pakai dalam ibadah ini. Ya Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami di dalam otoritas Allah. Keluarga kami yang kami tinggalkan, kami percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita menaikkan pujian ajaib benar. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 143. Kita memuji Tuhan dengan berbalas-balasan. Mazmur 143, doa minta pertolongan dan pengajaran, Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab musuh telah mengejar aku, menempatkan aku di dalam gelap. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan.
Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Kita sambut dengan pujian PKJ 103, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai sebuah kesetiaan merenungkan sabda firman Tuhan, kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam kasih Tuhan, betapa kami merindukan sebuah anugerah yang memelihara kami untuk tetap hidup dan percaya. Betapa kami memiliki pengharapan, dan itulah keindahan hidup sebagai orang percaya yang tidak pernah ditinggalkan, melainkan memiliki sebuah keyakinan bahwa hidup kami terpelihara. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam segala sesuatunya kami mau mencoba menghayati sambil meyakini bahwa dalam kehidupan kami ada yang berbeda, yaitu pengharapan yang membuat kami tetap hidup. Sehingga di dalam kasih pertolongan Tuhan, kami mampu senantiasa terpelihara dan tak pernah ditinggalkan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerti sabda firman Tuhan hari ini, agar melaluinya kami dimampukan untuk menghidupi kehendak Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami yang lemah ini, melalui hamba-Mu pun yang terbatas, agar kiranya kehendak Tuhan yang hendak diwartakan dan suara Tuhan yang hendak diperdengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yehezkiel pasal 37. Wah, kayaknya ada yang keliru ini. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14, begitu ya. Kita hendak membuka Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Jika sudah menemukannya, marilah kita memfokuskan diri pada pembacaan firman Tuhan saat ini.
Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, memberikan kamu nafas hidup. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan ini dan juga melakukannya di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu. Saya izin buka masker ya, biar sirkulasi udaranya berjalan gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang sudah
baca kitabnya tadi, kita seperti dibawa ke sebuah film zombie. Ya. Kondisinya di mana ada tulang belulang yang kondisinya ya memang sudah jadi tulang, bukan tulang robot, itu berbeda. Ya, bukan tulang yang berbeda itu bukan, tapi tulang yang betul-betul tulang belulang, begitu ya. Nah, menariknya di sini tulang yang tak berdaya dan yang memang sudah tanda kutip bangkai sisa-sisa. Tulang itu diberi sebuah tahapan hidup. Menarik ya. Tulang, tahapan hidup. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di YouTube juga kemarin kebaktian Minggu, Lazarus, kan dia dibangkitkan. Lazarus baru mati kurang lebih 4 hari. Belum jadi tulang dia. Belum. Kalau jadi tulang harus dihampiri dulu, dikasih amplop biar bisa datang ya gitu ya. Oh itu lain lagi. Itu tulang yang berbeda ya. Oke, kita fokus lagi. Nah, Lazarus ketika dia bangkit ya, tubuhnya bangkit. Tapi yang menarik dalam teks kita, ya tulang yang memang kondisinya apa adanya, dikasih tahapan. Tulang itu akan diberi urat, bukan bakso tentunya, urat yang seperti kita, urat nadi, urat vena dan sebagainya, untuk mengalirkan darah, sehingga seluruh bagian tubuh itu bisa berfungsi. Gak cuman itu, detail, diisi daging, lalu dilapisi kulit, diberi nafas hidup. Rasanya nggak ada yang sedetail ini dalam perjalanan teks Alkitab, tapi Yeskiel menunjukkannya. Ada tahapan. Nah kalau misalnya kita berpikir, ya kalau Tuhan mau membangkitkan orang mati kenapa nggak seperti Lazarus saja? Dibangkitkan dengan kondisi yang udah jadi. Lazarus kan gitu, dia bangkit dengan kondisi yang udah jadi, sesuai dengan tubuhnya. Tapi kenapa di dalam teks Yeskiel ini tulang-tulang itu diberi tahapan. Gak lalu bangkit begitu saja, bahkan ada percakapan. Ketika sudah ada urat, ada daging, ada kulit, ada yang kurang itu. Apa ternyata? Nafas kehidupan. Dan disitulah letak perbedaannya. Antara kita manusia dengan makhluk hidup yang lain. Mari kalau kita mau lihat seperti National Geographic, wah ini kayak cerita-cerita tentang hewan-hewan ya. Ada beberapa spesies hewan, utamanya beberapa burung, yang kalau dia punya pasangan, pasangannya meninggal, gak lama burung itu pun meninggal. Aneh kan? Kenapa gak kayak ayam? Coba perhatiin ayam. Ayam itu kalau dia dekat dengan satu pasangan, gak lama dia dekat dengan pasangan lain. Loh, bener kan? Makanya dipisahkan antara yang betina dan yang jantan tuh. Kalau misalnya Bapak Ibu datang ke sebuah pemberkatan nikah, ya, kenapa yang dilempar sama mempelainya itu burung merpati bukan ayam? Loh, serius? Kenapa burung merpati? Bukan ayam. Padahal yang sering dimakan kan ayam. Sampai telurnya aja subur dicari orang. Kenapa nggak ayam? Ya karena ayam itu identik dengan ketidaksetiaan. Dia bisa mencari pasangan dengan mudahnya. Berpindah-pindah berganti-ganti. Gimana? Ayam ada ayam pelakor. Itu yang dijualan di Rawalumbu kayaknya ya. Kenapa ayam pelakor? Karena kasih cabai pedas Bapak Ibu. Jadi digeprek biasanya itu ayamnya ya. Jadi yang dimaksud dengan ayam pelakor itu karena pedas ayam gorengnya. Nah, itu maksudnya ya. Ini biasa Bu Tahyan itu di Rawalumbu ya, dia dekat kecamatan sama kelurahan itu. Ya, kita lanjut ya. Nah, nggak apa-apa biar segar malam ini. Malam yang dingin jadi hangat kan? Karena ayam ya. Kita lanjut ya. Kenapa bukan ayam? Karena ayam identik dengan ketidaksetiaan. Tapi kalau burung merpati,
Dia tulus, setia, dan dia selalu memfokuskan relasinya dengan pasangannya itu. Nah ini menarik, di gereja di Wonogiri tempat saya menikah itu kami lempar burung juga. Burung merpati bukan ayam. Bukan, burung merpati. Faktanya ternyata tidak lama ketika kami kan beda gedung tuh. Ketika kami besoknya balik lagi karena besoknya hari Minggu kan. Ternyata burung merpatinya masih ada. Balik dan baliknya berdua. Kita belum tahu itu ya. Saya nggak bisa menjamin Bu. Ya kalau itu nonton National Geographic episode 1856. Nah begitu ya, nanti dicari itu ada episode itu ya. Kita lanjut ya, kenapa? Dan ternyata faktanya demikian. Ada beberapa spesies burung, kalau wafat pasangannya, maka dia nggak lama juga meninggal. Lalu apakah Bapak Ibu pernah dengar hewannya anjing namanya Hachiko di Jepang? Ya, Hachiko itu penuh kesetiaan dengan tuannya. Ketika dia menunggu kalau nggak salah di stasiun Shibuya namanya di Jepang, dia biasanya nunggu pagi karena majikannya sore pulang. Ada satu waktu ketika sampai sore majikannya nggak pulang-pulang karena ternyata di tempat kerjanya majikannya terkena serangan jantung dan meninggal. Sehingga yang ada di benak Hachiko adalah tuannya kok nggak pulang-pulang. Jadi dia harus menunggu di situ sampai tuannya pulang. Dan ternyata masa tunggu yang lama yang membuat Hachiko stuck itu tidak berpindah dari situ, hanya ada di stasiun itu, ternyata membuat kadar kesehatannya turun. Ya, makan mulai nggak mau, tubuhnya mulai lesu, diajak pindah untuk masuk ke tempat hangat dia tidak mau. Sehingga lama-kelamaan dia wafat oleh karenanya. Nah ternyata ada yang berbeda. Loh lalu manusia gimana? Bukankah manusia seringkali terjebak dan ada dalam peristiwa yang mirip-mirip kondisi itu? Kehilangan, bisa kehilangan orang yang terkasih, bisa kehilangan harta benda yang selama ini sudah disimpan. Kehilangan reputasi, nama baik, kehilangan kepercayaan. Kehilangan bisnis yang sudah sedemikian rupa harus bergoncang karena pandemi dan sekarang mulai kembali. Tapi kenapa manusia tetap bertahan? Kan itu yang agak beda ya. Kalau dipikir-pikir hidup manusia tuh mau cari yang paling rumit ada. Mau serumit apa hidup manusia tuh ada. Yang sampai sekasian-sekasiannya tuh ada. Tapi dia masih bertahan loh. Masih hidup. Apa yang membedakan? Pemahaman Yeskiel yang membedakan adalah nafas hidup. Sebagai simbol ruach dalam bahasa Yahudi, ruach itu adalah roh Allah yang diberikan pada manusia. Sehingga manusia itu yang tadinya udah lemah, kering, kerontang, tulang belulang, dia bisa dibangkitkan kembali untuk menjadi berkat. Tapi ada tapinya. Beda dengan Lazarus. Yehezkiel menurut saya gambaran yang paling paling logis untuk menggambarkan tahapan manusia. Apa? Kebangkitan yang Tuhan beri melalui tahapan. Masuk akal nggak? Masuk akal ya. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita seolah kehilangan dunia kan. Habis semua tuh. Reputasi, kepercayaan diri, keyakinan, bahkan semangat hidup aja kadang nggak ada kan. Kebangkitannya gimana? Nggak mungkin kan tiba-tiba kita baru kehilangan besok pagi kita, hai dunia selamat pagi. Agak sulit ya. Susah, pasti nangis dulu, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau udah mulai bangkit sedikit, inget lagi kisah yang lalu, jatuh lagi. Kalau sudah mulai agak sedikit senang, mengingat sebuah lagu atau ayat Alkitab atau khotbah orang atau ngeliat peristiwa tertentu yang mengingatkan kita dengan masa lalu, jatuh lagi. Berarti masuk akal dong ya apa yang dibilang oleh Yehezkiel dalam perjumpaan penglihatannya dengan Tuhan. Apa? Uratnya dulu.
Kenapa urat? Kenapa nggak kulit atau daging? Kadangkala kulit kosmetik kan. Tapi urat itu ada sebuah hidup yang mengalir. Makanya urat itu duluan. Makanya ada ilmu tafsir yang mengatakan kenapa urat dulu? Karena urat itu yang ada dalam seluruh jaringan tubuh. Dia mampu menggerakkan seluruh bagian tubuh agar tubuhnya bisa bergerak penuh normal sesuai dengan kehidupan. Kalau uratnya ada yang pecah, kulitnya kan masih ada, dagingnya masih ada. Tapi kan jadi nggak berfungsi seluruhnya. Maka Tuhan mengatakan dalam Yeskel uratnya dulu yang dimulai, baru dagingnya, kulitnya dan seluruh tahapannya diakhiri dengan ruah, nafas kehidupan. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau kita lihat tema kita hari ini, temanya kan mau mengatakan tentang kebangkitan tulang kering sebagai tanda pengharapan bagi umat. Emang ada apa sih? Ya, ini kan jadi menarik ya. Kalau Bapak Ibu baca Yeskiel, itu ceritanya tentang umat Israel yang kehilangan harapan, kehilangan keluarganya, kehilangan jati dirinya, kehilangan nama baiknya, kehilangan semuanya. Karena mereka ada dalam pembuangan di Babelonia yang sudah sangat lama. Bayangkan Bapak Ibu, kalau umat Israel aja ya kita bayangin ya. Dia kalau di Israelnya, di Yerusalemnya itu ceritanya. Dia tuh pengusaha kaya raya, pintar dan punya segalanya. Orang yang dipandang kalau dia ketemu orang lain pasti tunduk dan hormat. Hidupnya sangat baik. Tapi dia terjajah, diambil dari Yerusalem, dari Israel. Berarti harta bendanya dihanguskan, ditinggal di sana. Begitu dia dibuang ke Babelonia, dia jadi orang yang biasa-biasa saja, bahkan jadi budak. Rusak bajunya, dia mau beli sesuatu untuk mandi saja nggak bisa. Karena dia nggak punya tempat untuk bermalam dan tidur dengan baik. Bagaimana perasaannya itu? Hancur lebur kan? Dan yang seperti itu hampir semua. Sehingga mereka jadi ungkapannya, ya Tuhan ambil saja hidupku sekalian. Daripada aku harus hidup dalam penderitaan. Tapi Tuhan tidak mau tinggal diam. Tuhan mau menyatakan sesuatu untuk menampakkan. Kalau orang yang tadi protes lalu mati. Ya udah mati ya, oke mati. Set. Ceritanya selesai kan? Gak akan berlanjut. Udah stop berarti ya udah orang putus asa mati, aman, selesai kan hidupnya. Tapi Tuhan gak mau itu. Ayo kita lihat Alkitab yang kita miliki ya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat ayat 6. Ayat 6 mau dikatakan, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan dagingmu, aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu menarik. Kenapa harus ada bagian terakhir? Agar kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan mau membuktikan di kala sengsara orang ada kebangkitan dan kehidupan kembali. Percaya enggak? Pertanyaannya di situ. Kalau putus asa, kecewa, lalu mati, penyelesaian Tuhannya kan enggak ada. Selesai dia di situ. Tapi Tuhan mau orang yang tadi meratap, orang yang tadi marah itu, orang yang tadi kecewa itu, Tuhan ingin membuktikan bahwa ratapanmu didengar. Kekecewaanmu itu dialami oleh Tuhan. Kesedihanmu Tuhan rasakan. Dan itu semua berarti bagi Tuhan dan engkau akan dipulihkan, bahasanya itu. Jadi tandanya Tuhan akan ada bersama dengan orang yang meratap itu. Dan orang yang meratap itu perlahan-lahan dia akan bangkit. Dan melalui proses kebangkitannya, disitulah Tuhan dimuliakan. Sama seperti Lazarus kemarin. Kenapa Lazarus dibiarkan oleh Yesus mati dulu?
Padahal percakapan dengan Marta di awal kan, Tuhan jikalau engkau datang lebih cepat, Lazarus tidak akan mati. Tapi Tuhan ngapain? Kurang lebih kalau di Alkitab kemarin kita baca, 2 hari dia tetap bertahan di satu kota, tidak ke tempatnya Marta untuk berjumpa dengan Lazarus yang sakit. Tujuannya apa? Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi Lazarus yang bangkit bukan sekedar orang yang mati terus bangkit. Bukan soal itu. Tuhan kan bertanya, punya iman gak Maria dan Marta? Punya iman? Percaya pada Tuhan. Ketika Lazarus bangkit, itu kemuliaan Tuhan karena kesetiaan iman. Demikian juga dengan Yehezkiel. Nah, teks ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Setiap kita punya kejatuhan. Makanya ada sebuah istilah ya. Kalau sebuah kejatuhan itu adalah peristiwa yang paling gak enak. Bahkan istilahnya itu apa? Titik nadir. Tahu ya, titik nadir ya. Titik nadir itu titik yang paling rendah, sangat-sangat rendah dari sebuah kehidupan. Titik terendah itu bisa membuat orang selamat, dipulihkan dan bangkit, tapi bisa membuat orang terjerumus dan terjebak. Kita mau seperti tanda kutip burung dan Hachiko itu, yang ada di titik nadir, titik terendah karena dia kehilangan, tapi tidak mengalami kebangkitan. Dan rasanya manusia, iman kita di dalam teks Alkitab kita hari ini mau mengatakan bahwa manusia punya ruak, roh Allah yang ada di dalamnya sehingga manusia memiliki satu kata yang sangat kuat. Apa itu? Pengharapan. Sehingga titik terendah tadi memang kita alami itu. Tapi kita tidak terjebak karena kita akan bangkit perlahan-lahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, proses kebangkitan itu untuk apa sih? Proses kebangkitan itu karena sebuah karya dan pernyataan Tuhan mau diwujud nyatakan melalui hidup Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Tandanya apa? Dalam sebuah pemahaman psikologis, setiap orang itu punya, pernah, akan, atau dalam bahasanya terlepas gitu ya, dari sebuah peristiwa yang membuatnya pada titik terendah. Kegagalan, perpisahan, kekecewaan, kehilangan. Apalagi kita sebut aja. Kehilangan macam-macam ya, Bapak Ibu bisa menjelaskan sendiri berdasarkan pengalaman yang kita alami. Bahkan di titik terendah itu kan orang yang ada di titik terendah, dia gak percaya diri bahkan pada hidupnya sendiri. Dia malu memilih untuk mengurung diri. Kenapa? Karena dia malu menatap orang lain yang bagi orang yang ada di titik terendah, orang lain itu hidupnya lebih enak, bisa begitu. Orang lain itu gak ngalamin apa yang saya alamin, bisa gitu. Atau dia takut orang lain semakin menghina saya ketika melihat saya. Dan itu gak enak Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan kalau mau lihat dari teks Yehezkiel ada dalam proses itu. Makanya kadang kalau orang itu sedang ada dalam titik yang sangat rendah, dia pasti akan ngomong, Tuhan kenapa enggak buat saya mati aja sekalian. Biar saya enggak mengalami penderitaan yang sangat sakit ini. Gitu biasanya. Tapi Tuhan bisa jawab seperti Yehezkiel, aku akan memberikan engkau urat daging, kulit dan nafas hidup. Kenapa? Karena Tuhan gak mau melihat kita terpuruk, tapi Tuhan ingin membangkitkan kita dan Tuhan ada dalam proses itu. Hatimu yang rapuh dipulihkan kembali. Mungkin ekonomi, bisnis yang dulunya pernah hancur, Tuhan bangun perlahan-lahan. Sehingga kita bisa mengatakan, kok saya bisa di sini ya Tuhan? Kok saya bisa kuat ya? Kok saya bisa dicukupkan ya? Padahal kalau dipikir-pikir pas-pasan banget ini. Kok Tuhan saya bisa diberi
ketenangan ya. Kok Tuhan sekarang saya malah bisa berjumpa dengan orang lain dan saya kok bisa bercerita ya pengalaman saya yang gak enak itu. Kalau kita mau balik ke Yeskiel, itu adalah karya Tuhan yang mau dinyatakan dalam diri Bapak Ibu. Sehingga menjadi masuk akal kan? Apa katanya? Dan kamu akan mengetahui. Menarik itu. Mengetahui itu bicara tentang pengenalan. Contoh, bagaimana cara kita tahu bahwa wah Bu Tahayan udah datang ke gereja tuh. Andai kata, kita tahu berarti kita mengenal suaranya. Begitu datang, woi, nah, langsung kita tahu wah itu Bu Tahayan sudah datang itu. Kenapa kita tahu? Karena kita mengenal. Itu kata kunci ya. Kenapa Bu Tahayan? Karena dia bilang tadi ada ayam pelakor itu sih ya. Jadi rame kan kita kan. Gitu ya. Tapi betul kan? Bagaimana cara kita tahu? Karena kita mengenal suaranya. Kenapa kita kenal suaranya? Karena kita pernah bercakap-cakap dengan orang itu. Masuk akal ya? Sama seperti ini nih. Teksnya apa? Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan YHWH dalam bahasa Ibrani. Adonai penyebutannya. Yahweh itu Elohim kalau dalam bahasa lainnya. Tandanya apa? Kita jadi tahu, oh hidup saya bisa begitu dan sekarang bisa begini. Karena Tuhan hendak menyatakan sesuatu dan dia hendak membuktikan bahwa dia hadir, tidak diam. Bagaimana cara kita tahu? Karena kita mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itulah kekuatannya. Maka kita beda ya dari makhluk hidup yang lain ya. Menurut saya beda. Bedanya di mana? Di sebuah hikmat yang menuntun kita untuk memelihara pengharapan yang membuat kita tetap hidup walaupun kita pernah ada dalam titik terendah. Demikian juga masa raya Paskah. Minggu ini, Minggu Palmarum. Penyambutan Kristus Yesus masuk Yerusalem. Tapi tidak lama dalam peristiwa itu, ia akan mati. Disiksa, masuk dalam titik terendahnya, yaitu kematian di Golgota. Di Yerusalem juga, di tempat di mana orang mengeluh-elukan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bangkit kan? Mau menampakkan apa? Tuhan mengenal setiap titik terendah karena ia juga menang atas titik terendah itu. Sehingga kebangkitannya adalah hidup baru bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Maka sekarang pertanyaannya, percayakah engkau pada kemuliaan dan kuasa kasih Tuhan? Kalau percaya dan amin, berarti peristiwa ini, masa raya Paskah, mengingatkan kembali pada kita bahwa perjalanan hidup kita adalah tahapan di mana nama Tuhan dimuliakan. Amin. Perjalanan hidup kita adalah tahapan di mana Tuhan sedang merancangkan yang terbaik. Amin. Makanya kan tadi, carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Kenapa kok harus begitu? Biar engkau mengenal kebenarannya sehingga engkau mengenal rancangan kebenaran dalam hidupmu dan engkau menyebut terima kasih Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua ada dalam pengalaman itu. Sehingga ketika kita bangkit bersama dengan kasih Kristus yang bangkit pada hari Paskah nanti, sebetulnya Tuhan memenangkan kita yang lemah, mengangkat kita yang terpuruk, menghidupkan kita yang pernah lesu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saat teduh bagi kita sekalian.
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada Jumat minggu depan, pada Jumat tanggal 7 April kita akan memperingati peristiwa di mana Tuhan Yesus ada dalam peristiwa paling rendah dalam kehidupan sebagai manusia, yaitu kematian. Maka setiap orang percaya diundang untuk menghayati kematiannya bukan hanya sekedar tinggal lalu, tetapi kematiannya adalah jalan keselamatan yang hendak diberikan bagi setiap orang percaya. Bagi kita, kematian dan kebangkitannya adalah anugerah keselamatan. Untuk itu, jemaat Tuhan diundang dalam peristiwa perjamuan kudus. Maka marilah saat ini kita masuk dalam pemeriksaan diri untuk menyiapkan hati dan diri kita agar dilayakkan Tuhan dalam menerima sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Dengarlah pembacaan firman Tuhan ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Untuk itu, marilah jemaat merenungkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita sudah melakukan kehendak Allah sehingga kita layak untuk turut dalam perjamuan kudus? Yang kedua, apakah kita sudah memohon ampun atas segala dosa kita di hadapan Allah? Yang ketiga, apakah kita sudah meminta maaf kepada sesama dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita? Jemaat diundang berdiri. Bagi kita yang telah menyiapkan hati, merenungkan diri di hadapan Tuhan, maka marilah kita sambut perjamuan dengan hati yang tulus dan bersih. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyucikan hati kita, maka hiduplah dalam sejahtera dan sukacita sekarang ini, baik jemaat yang di gereja maupun yang di rumah bersama dengan keluarga. Mari rayakanlah kasih Tuhan dengan berjabat tangan dan katakan salam damai bagimu. Salam damai bagimu, salam damai bagimu, salam damai bagimu.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali sambil menghayati perenungan kita, maka kita hayati persembahan pujian bersama yang akan dilayankan oleh KPP GKP Bekasi. Dipersilahkan. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Imanmu dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku.
Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita bersyafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, yang memiliki rencana indah bagi kehidupan kami. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami setiap jemaat Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan dalam kebaktian kami hari ini. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan semakin percaya, semakin yakin akan pengharapan yang kuat daripada Tuhan. Setiap kami yang memiliki pergumulan hidup, memiliki pengalaman dalam titik terendah di dalam kehidupan kami, kiranya pengharapan yang daripada Tuhan yang selalu menjadi pegangan bagi setiap kami di tempat ini. Tuhan yang baik, secara khusus pada syafaat saat ini kami ingin berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang dalam kondisi keadaan sakit dan pemulihan. Kami ingin berdoa bagi Bapak Arthur Pakpahan, anak Chelsea Simandung Khalid, Saudari Hana Oktavianingsi, Bapak Sony Antonius Franseda, Ibu Yulia Sri Gunawardani, Ibu Helen Marpau, Bapak Penatua Petrus Kristiandi, Bapak Stefanus Kurnia, Opung Manik, Bapak Ferdinand Pasaribu, Bapak Pener Lumbangao, Bapak Paluasan Simbolon, Ibu Aris Setiawati, Ibu Pani Yati, Bapak Krisman Tampu Bolon, Ibu Yani Wijaya, Ibu Setia Dewi Haryanja, Ibu Sima Mora Purba, Bapak Kus Haryadi, Ibu Tialam Simatupang, Ibu Maria Yosi Yesari, Ibu Seba Siregar, Bapak Cipto Yudi Harja, Ibu Surti Butar-Butar, Bapak Yohanes Lais, Bapak Antonius Manurung, Bapak Johan Raleda, Bapak Albert Napitupulu, Ibu Suryati Muslikah, Ibu Saimi Niman, Ibu Tati Sitohang, Bapak Suwanta Niman, Bapak Edi Wijaya, Ibu Marta Lucy, Ibu R. Didik, Ibu Aci Petrus, Ibu Eva Kristiandi, Ibu Betty Arwan, Ibu Lea Oktosea, Genoviva Hawar Nastin Faot, Ibu Hartati, dan Bapak Tommy Irwanto. Semua jemaat yang telah kami sebut satu persatu, yang dalam keadaan sakit dan proses pemulihan, kiranya Tuhan yang selalu hadir menyertai setiap jemaat kami. Engkau yang memberkati setiap keluarga yang mendampingi. Engkau memberkati setiap upaya, usaha, tindakan medis yang boleh diupayakan. Semua yang daripada Engkau kami harapkan untuk proses pemulihan jemaat kami. Pada kesempatan kali ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi agenda gereja kami di dalam minggu mendatang, dalam masa Paskah mendatang. Kiranya semua rencana yang boleh kami upayakan, semua usaha, semua diskusi-diskusi yang boleh direncanakan, kiranya melalui hal tersebut untuk masa Paskah mendatang, penyertaan Tuhan dapat nyata, mendukung, dan memampukan setiap umat Tuhan merayakan karya kasih Tuhan dalam masa Paskah. Pada kesempatan kali ini juga kami ingin berdoa bagi jemaat GKP Bekasi di tempat ini beserta pos kebaktian serta bakal jemaat Cigelang. Engkau Tuhan yang selalu mengetahui setiap apa yang jemaat perlukan. Kiranya Engkau juga yang selalu mencukupi, Engkau yang memberikan kesehatan,
Engkau memberikan sukacita yang selalu hadir di dalam setiap keluarga jemaat kami. Kami juga ingin berdoa bagi setiap tim gembala yang boleh ada di gereja ini, melayani Tuhan dengan segenap hati. Kami ingin berdoa bagi Bapak Pendeta Saint Peter, Bapak Pendeta Duta, serta Ibu Pendeta Dewi. Kiranya semua aspek kehidupan, semua tugas tanggung jawab, baik dalam dunia pelayanan, dalam berkeluarga, dimanapun setiap gembala kami berada, Engkau yang selalu membantu, Engkau yang memampukan semua proses yang boleh terjadi. Kami juga ingin berdoa bagi setiap majelis jemaat dan seluruh pengurus dalam badan pelayanan di GKP Bekasi. Engkau Tuhan yang ikut campur tangan melalui tugas tanggung jawab yang boleh diemban. Engkau yang memampukan memberikan hikmat serta kebijaksanaan, agar kiranya pelayanan Tuhan dapat semakin baik, pelayanan Tuhan dapat dilakukan dengan rasa syukur, sukacita yang boleh nyata bagi setiap umat-Mu, pelayan-Mu. Kami juga ingin berdoa bagi setiap jemaat, anak-anak kami mungkin yang dalam saat ini masih sedang dalam ranah sekolah atau pendidikan, dan kami juga ingin berdoa bagi setiap jemaat kami yang merindukan akan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan, Tuhan yang membantu setiap upaya-upaya yang boleh dilakukan. Kau memberikan, memampukan setiap anak-anak kami untuk rajin berproses melalui tanggung jawab yang boleh diemban. Untuk syafaat akhir ini Tuhan, tak lupa kami ingin berdoa bagi setiap bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya semua tugas tanggung jawab yang boleh ada melalui pemerintahan paling atas, di dalam aras yang paling atas sampai yang paling rendah, Engkau yang campur tangan, Engkau yang mengetahui dan membimbing agar kiranya bangsa kami, negara kami Indonesia dapat semakin rukun, dapat semakin tenang melalui penyertaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita angkat pujian segala puji syukur. Kami mau bersorak
Marilah kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terimalah ya Bapa persembahan yang telah kami himpun sebagai ungkapan syukur kami. Jadikanlah persembahan ini sebagai berkat untuk sesama, agar tiap orang yang mengalami pergumulan terus merasakan sentuhan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan, Sang Pemilik hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat pujian penutup kita sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi kita pujikan bersama lagu tema kita juga 2023-2024. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir tujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah menerima sabda firman Tuhan, maka saat ini pulanglah. Lakukanlah damai sejahtera Tuhan itu dan hiduplah dalam kasih di tengah-tengah keluarga. Berjalanlah dalam terang firman Tuhan, bangunlah persekutuan dan jadilah saksi Kristus kemanapun engkau pergi. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kiranya senantiasa ada dalam hidupmu, bangkit bersamamu, memelihara hidupmu dan meneguhkan hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
kebaktian telah selesai, saat teduh sejenak bagi setiap kita. Dipersilakan duduk. Baik. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita kembali ke aktivitas kita bisa menyatu ke depan. Kita foto bersama. Setelahnya bisa menikmati teh dan kopi di sebelah.